Saat ini kita lihat bagaimana situasi para mahasiswa yang tampak di layar kaca Anda. Terbaru tadi kita lihat bagaimana pihak kepolisian telah membubarkan massa mundur. Situasi sempat memanas ketika pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Dan saat ini gambar yang dilihat ada di Jalan Patal Senayan, saudara. Di sekitar ini pihak polisi terus memukul mundur massa. Di daerah Selipi kita perhatikan bagaimana pihak kepolisian mencoba untuk terus membubarkan massa mundur menjauh kawasan DPR MPR. Para mahasiswa meski pihak polisi terus melakukan upaya untuk membubarkan massa, tetapi tampaknya para mahasiswa atau massa ini tetap bersikukuh untuk tetap melakukan aksinya, yaitu dengan sejumlah tuntutan menuntut DPR mesahkan undang-undang perampasan aset sampai menolak rancangan undang-undang KUHP, tolak kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal. Ini merupakan unjuk rasa kedua setelah hari Senin kemarin, saudara, merupakan unjuk rasa lanjutan oleh para mahasiswa yang terus menuntut mempertanyakan tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal, termasuk tunjangan rumah. Ya, dari situasi saat ini kita melihat pihak kepolisian tampak turun di jalan dan membubarkan massa, namun ada pesan bahwa memang unjuk rasa sempat ricuh, saudara, sehingga pihak kepolisian harus melemparkan gas air mata, dan ini menjadi pesan bagi para teman-teman yang melakukan unjuk rasa agar bisa lebih damai, karena menyuarakan aspirasi boleh, tetapi tetap saja harus dengan damai. Situasi saat ini di depan gedung MPR DPR, saudara, situasi jalanan tidak dapat diakses sama sekali, sehingga Anda perlu mencari jalan alternatif lain untuk pulang ke rumah atau melakukan aktivitas Anda sehari-hari. Termasuk juga yang menggunakan kereta juga memang agak sedikit terhalang, saudara, karena aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pada hari ini yang menuntut sejumlah hal, termasuk mempertanyakan kenaikan tunjangan DPR RI yang dianggap tidak masuk akal. Dan di layar kaca Anda saat ini tampak tim dari pihak kepolisian terus bergerak untuk memukul mundur massa. Para mahasiswa menjauhi area lokasi DPR MPR. Dan ini adalah visual di Jalan Asia Afrika, tempat polisi masih melihat konsentrasi massa berkumpul tadi di Jalan Patal Senayan. Mereka sempat bergerak dari depan kompleks parlemen di Jalan Gatot Subroto, kemudian diupayakan untuk dibubarkan oleh satuan gabungan. Itu ada total hampir 5.000 petugas gabungan TNI Polri yang mengawal sekitar kompleks parlemen selama masa unjuk rasa ini melangsungkan orasinya dari pagi tadi dari kalangan buruh, namun untuk siang hari hingga ke sore hari datang dari elemen yang berbeda, terutama dari kalangan mahasiswa. Tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh my sister Tarigan tadi. Dan ini adalah visual terakhir di sekitaran halte Petamburan Transjakarta Selipi. Polisi sampai dengan saat ini masih mencoba membubarkan massa di berbagai titik, sehingga sedikit banyaknya ini akan berdampak juga pada akses untuk angkutan publik. Yang saya cermati juga sejauh ini dari berbagai informasi, baik itu dari pihak KAI Komuter lewat akun media sosial X dan juga Instagram, sudah menyampaikan bahwa ada jalur-jalur ataupun juga perjalanan kereta yang terhambat, sehingga ini sedikit banyaknya akan berpengaruh pada aktivitas warga, terutama untuk saat ini sudah masuk jam pulang kerja, dan ini sedikit banyaknya juga akan berpengaruh juga untuk aktivitas masyarakat yang akan pulang selepas melakukan kegiatan masing-masing di kawasan Jakarta ini. Dan yang sekarang kita lihat ini adalah di sekitar jalan menuju ke arah stasiun Palmerah tadi, stasiun kereta Palmerah. Sekarang kita kembali lagi ke Jalan Asia Afrika. Polisi berupaya untuk memadamkan api. Tadi sempat ada lemparan bom molotov yang dilakukan oleh massa di sekitar Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Yang perlu diingat juga, saudara, bahwa di tengah intensnya unjuk rasa sejak pagi hingga saat ini, anggota DPR maupun juga staf di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta melakukan aktivitas dari rumah atau WFH. Ini konfirmasi terakhir ya, dan juga pantauan dari tim liputan kami yang sudah mengawal aktivitas di Kompleks Parlemen sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini. Dan tentu saja tadi sudah Mahasiswa Tarigan sampaikan juga, meskipun kemudian ini adalah orasi yang menyuarakan aspirasi warga yang sudah berjalan sejak hari Senin lalu, tapi tetap ada aktivitas warga lain yang tidak ikut unjuk rasa yang masih tetap berjalan secara normal, sehingga memastikan bahwa aksi unjuk rasa ini berjalan tetap tertib menjadi keniscayaan yang harus sama-sama kita jaga bersama, begitu ya Ilona? Ya benar sekali, dan ini merupakan lanjutan hari kedua, Tifal. Sebelumnya di hari Senin lalu para mahasiswa juga turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah penolakan, termasuk juga tentang bagaimana para mahasiswa menolak tegas dengan kenaikan tunjangan DPR. Dan hingga saat ini, Tifal, karena unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa, saudara, sejumlah jalan baik tol maupun juga KRL akhirnya terhambat seperti kemarin juga, Tifal, di hari pertama demonstrasi. Dan pemandangan yang sama kita bisa lihat juga bagaimana pihak kepolisian akhirnya harus turun ke jalan, dan tampak tadi agak sedikit sangat tegang antara para pengunjuk rasa dan juga pihak kepolisian. Dan hingga saat ini kita lihat di halte Petamburan, pihak kepolisian bahkan sudah sampai mundur ke Petamburan ya. Dari titik awal itu ada di DPR MPR, lalu kemudian sekarang sampai di Petamburan. Ini artinya tampaknya pihak kepolisian sudah meminta para mahasiswa untuk mundur dari kawasan DPR MPR. Lagi pula memang seperti disampaikan oleh Tifal tadi, saudara, bahwa saat ini DPR tengah WFH. Artinya para mahasiswa tidak dapat didengar langsung oleh DPR di depan gedung DPR apa saja tuntutan mereka. Tetapi apa yang kita lihat saat ini, Tifal, ini merupakan mungkin bentuk ketidakpuasan atas kemarin di hari pertama demonstrasi dilakukan dengan sejumlah tuntutan. Tentu saja yang paling hangat sebenarnya hari ini ada 3, Tifal, yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, mulai dari tolak kenaikan tunjangan DPR yang sekali lagi dianggap para mahasiswa tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kinerja, sampai menuntut DPR mensahkan undang-undang perampasan aset.